Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita. Kakak akan membawakan cerita pada pagi hari ini tentang seorang gembala. Nah, siapa yang tahu gembala itu apa? Ya, betul. Gembala adalah seseorang yang bekerja menjaga ternak. Ternak itu bisa sapi, kambing, domba, ataupun bebek. Nah, kali ini kakak akan bercerita tentang seorang gembala yang suka berbohong. Seorang gembala yang suka berbohong. Bagaimana kisahnya? Kita akan mendengarkan cerita ini. Tapi sebelumnya kakak minta semuanya duduk dulu. Duduk yang rapi, duduk yang tenang. Setelah kalian bisa duduk tenang, maka kakak akan memulai ceritanya. Di suatu desa, hiduplah seorang gembala yang bertugas pekerjaannya menjaga domba-domba. Nah, gembala ini setiap hari bekerja menjaga domba-domba. Setiap hari dia membawa domba-dombanya ke bukit dan dia memberi makan domba-dombanya di sana, juga membiarkan domba-dombanya minum di sungai. Nah, setiap hari dia melakukan pekerjaan itu. Saat domba-dombanya makan dan minum, biasanya si gembala akan duduk di bawah pohon. Dan dia akan berteduh sambil memperhatikan domba-dombanya, memastikan semua ternaknya aman. Nah, satu ketika saat menjaga domba-dombanya, tiba-tiba si gembala merasa bosan sekali. Karena setiap hari dia melakukan pekerjaan itu. Dia sungguh bosan. Dan dia mulai berpikir, enaknya aku melakukan apa ya supaya aku tidak bosan dan ngantuk. Karena setiap hari aku bosan seperti ini, menjaga domba, menunggu domba-domba makan. Coba aku berpikir sesuatu ya. Dia mulai berpikir, memikirkan apa ya yang bisa dilakukan supaya dia tidak bosan. Aha, kata si gembala, aku punya ide. Ide itu adalah gagasan. Ide itu adalah hal yang direncanakan gitu ya. Nah, dia berpikir, aku akan melakukan satu permainan supaya aku tidak bosan. Si gembala punya satu permainan. Permainan apa ya yang dia punya ya? Oke. Aku akan melihat ke bawah. Ada siapa ya di sana? Lalu gembala mulai melihat ke bawah dari atas bukit. Oh, banyak petani di sana ya. Cocok sekali dengan permainanku. Baik, sekarang aku akan mulai permainanku. Tolong! Tolong! Si gembala berteriak. Permainan apa ini ya? Tolong! Tolong, ada serigala! Tolong! Dia berteriak-teriak kepada orang-orang yang ada di ladang yang di bawah. Orang-orang yang sedang bekerja. Dia berteriak, tolong! Tolong! Orang-orang mendengar teriakan itu. Hei, ada yang teriak-teriak loh di atas bukit. Dengar. Kan ada yang minta tolong. Katanya ada serigala. Ayo kita lari, kita ke sana. Ayo kita tolong. Mereka semua lari ke atas bukit. Mereka lari dengan cepat. Mereka naik ke sana karena ingin menolong si gembala. Lalu mereka tiba di atas bukit. Ada apa? Ada apa? Kata mereka. Si gembala mendengarkan orang-orang datang. Dia melihat orang-orang datang dan bertanya, ada apa? Ada apa? Lalu apa yang dilakukan si gembala? Aku berbohong. Tidak ada serigala. Kalian lucu. Aku berbohong. Tidak ada serigala, kata si gembala. Orang-orang tentu menjadi kaget. Kamu ini bagaimana? Kamu berteriak-teriak dan kami sudah berlari ke sini untuk menolong kamu. Kamu membuat kami sangat kesal. Mereka lalu kembali ke ladang dengan hati yang sangat kesal. Si gembala pulang kembali ke rumah dengan domba-dombanya. Dan pada keesokan harinya, kembali saat dia menjaga domba-dombanya, dia merasa ngantuk.
Dia duduk di bawah pohon dan dia berpikir, enaknya aku ngapain lagi ya? Aku udah bosan ini. Aku ngantuk, aku bosan. Gimana kalau aku sekarang mau bermain-main lagi seperti kemarin? Pasti seru ya? Lalu si gembala berpikir, aku akan bohongi lagi semua petani-petani yang ada di ladang. Dan dia kembali melakukan permainannya. Lihat, si gembala kembali bersiap-siap, dia melihat ke bawah. Wah, orang-orang sedang bekerja itu di bawah. Aku mau teriak, tolong! Tolong! Kali ini dia teriak dengan sangat keras. Tolong! Ada serigala, tolong! Si gembala berteriak-teriak. Orang-orang di bawah kembali melihat. Hei, ada yang teriak-teriak. Kita cepat ke sana, kita tolong. Dia minta tolong, ada serigala katanya. Mereka berlari ke atas bukit. Aduh, cepat-cepat lari. Mereka sampai di atas bukit dan mereka menemui si gembala. Ada apa? Ada apa? Kembali mereka bertanya. Ada apa? Lalu si gembala melihat mereka sudah datang. Aku berbohong, tidak ada apa-apa. Aku berbohong, hanya bercanda. Dia ketawa dengan senang. Sampai dia pegang perutnya. Dia ketawa saat itu sangat keras. Orang-orang menjadi sangat jengkel. Kamu lagi. Kemarin kamu sudah membohongi kami. Sekarang kamu kembali melakukannya. Aduh, kamu ini ya gembala. Kamu sudah membohongi kami lagi untuk kedua kalinya. Sudah, saat ini kami mau pulang. Lalu mereka cepat-cepat pulang. Mereka, para petani ini pulang dengan hati yang kesal. Dan hari ini mereka tidak hanya kesal, tapi mereka pulang dengan hati yang kesal dan marah. Si gembala kembali tertawa melihat orang-orang kesal dan marah. Aku senang sekali, berhasil permainanku. Dan hari itu dia pulang dengan hati yang sangat senang. Dia senang sekali karena semua orang menjadi kesal. Berarti permainannya berhasil. Dia pulang kembali ke rumah membawa kambing dombanya. Dan keesokan harinya si gembala kembali melakukan pekerjaannya. Dia membawa kembali domba-dombanya ke atas bukit, memberi makan dan minum. Lalu dia duduk lagi. Dia duduk sambil tiduran, sambil mencari angin. Dia senang sekali hari ini karena anginnya berhembus sangat sejuk. Ya, angin semilir, dia tidur di bawah pohon. Tapi saat dia tidur, tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Suara apa itu? Dia terbangun. Dia mendengar seperti itu. Dan suaranya semakin keras. Dan dia mendengar juga, Mbak! 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 Siapa itu? Suara apa? Loh, domba-dombaku. Domba-dombanya berlarian ke sana kemari. Dan tiba-tiba dia melihat, ada binatang besar. Ada binatang yang besar yang datang. Serigala! 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 Tolong! Tolong! Si gembala berteriak-teriak dan berlari menuruni bukit. Domba-dombanya sudah berlari terlebih dahulu. Mbak! Mbak! Tapi serigalanya lebih cepat berlarinya. Si serigala lari dan mengejar domba-domba. Dan si gembala juga lari, dia tidak bisa lagi menyelamatkan domba-dombanya. Dan si serigala memakan domba-domba itu. Dan si gembala hanya bisa berteriak-teriak, tolong! Tolong! Serigala! Dia berlari menuruni bukit. Dia berlari, dan dia bertemu dengan para petani di bawah. Tolong! Tolong! Dia berteriak minta tolong. Tapi apa yang terjadi? Para petani di sana tidak peduli. Tuh, si gembala datang lagi. Dia teriak-teriak. Jangan pedulikan.
Pasti dia berbohong. Kita kerja, semuanya kerja, tetap bekerja. Mereka tetap bekerja. Tidak menghiraukan si gembala sudah menangis dan berteriak-teriak. Dan dia sungguh-sungguh menangis. Dombaku. Tapi melihat si gembala menangis, salah satu dari antara petani itu berkata, "Tunggu, sepertinya dia tidak berbohong." Lalu si petani datang menemui si gembala. "Apa yang terjadi, Nak?" Si petani bertanya. "Domba-dombaku, serigala sudah memakan semua domba-dombaku." Dia kembali menangis. "Kamu tidak berbohong?" "Aku tidak berbohong." Wah, anak ini tidak berbohong. "Sini, tunjukkan kepada kami, di mana domba-dombamu?" Lalu si gembala membawa ke sana, membawa para petani ke atas bukit. Dan saat mereka tiba di atas bukit, ternyata memang si gembala tidak berbohong. Domba-dombanya sudah mati dimangsa oleh serigala. Kembali si gembala menangis. "Dombaku." Tapi semuanya sudah terlanjur. Nah, saat itu salah satu dari petani berkata, Sini Nak, sudah, kamu tidak usah bersedih lagi. Tapi kamu harus belajar mulai saat ini. Jangan pernah berbohong lagi. Karena saat kamu berbohong dan kami sudah tidak percaya akan perkataanmu, dan ketika kamu membutuhkan pertolongan kami, maka kami anggap kamu berbohong. Si gembala menangis, dan si gembala minta maaf kepada para petani. "Aku minta maaf. Sekarang aku tidak mau berbohong lagi. Aku minta maaf." Si gembala minta maaf kepada mereka semua. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa perkataan kita haruslah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Kita tidak boleh jadi anak-anak yang suka berbohong. Kita boleh bercanda, kita boleh bermain, tapi kita harus memilih permainan apa. Jangan sampai permainan yang kita mainkan itu merugikan diri kita sendiri. Seperti si gembala tadi. Permainan seperti itu sama sekali tidak lucu. Apa itu namanya? Prank ya. Namanya prank kan. Kalau kita kenal sekarang namanya adalah ngeprank gitu ya. Nah, itu sama sekali tidak lucu. Karena permainan itu bisa membuat kita sendiri yang rugi. Mungkin satu ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain. Tapi karena kita terlalu sering berbohong, terlalu sering bermain seperti itu, ngeprank, maka suatu saat mungkin saat kita membutuhkan pertolongan orang, mungkin kita jatuh, atau terjadi apa-apa dengan kita, terjadi sesuatu dengan kita, maka orang lain akan menganggap kita sedang ngeprank, sedang berbohong. Nah, mereka menganggap kita tidak serius. Itu bohongan, bercanda itu. Nah, maka itu akan merugikan kita karena kita tidak mendapatkan pertolongan. Oleh sebab itu, kita harus belajar hati-hati dalam menggunakan perkataan kita. Kita harus berkata jujur, kita harus bermain, memilih permainan yang tepat, sehingga kita tidak dirugikan oleh kesalahan kita sendiri, oleh permainan kita sendiri, oleh perkataan kita sendiri. Ya, itu yang kita pelajari hari ini adik-adik dari cerita tentang gembala yang suka berbohong. Kita ingat-ingat selalu akan cerita ini agar kita menjadi anak-anak yang baik, yang selalu berkata jujur. Demikian ceritanya, kakak harap adik-adik bisa belajar dari cerita tadi. Baik, terima kasih sudah mendengarkan hari ini. Selamat pagi semuanya.